sesuatu yang hidup di kegelapan malam dan di tengah-tengah bulan purnama, yaitu Mbak Kun Kun, ya alias kuntil Anak. Kenapa namanya kuntil anak? Berarti emaknya kuntil. Dia anaknya kuntil. Nggak tahu sih itu bener apa enggak. Kita tanya sama ya kan Mbak Kunti dijelaskan. Mari kita tanya kepada Mbak Kunti. Berasal dari kata Pontianak dulu ya. Dulunya. Ini juga sebenarnya masih misteri buat gue. Kalau terjawabnya karena Pontianak jadi kuntilanak. Nah, sebenarnya kayak kenapa namanya itu itu masih misteri. Tapi Bapak ada jawaban seriusnya nggak Bapak itu coba? Kalau menurut logika gue, Iya. kan Kalimantan lebih banyak hutannya. Mungkin sarangnya mereka kali. Waktu pertama kali ketemu ya mungkin ada makhluk itu. Gitu. Apa tuh Pontianak itu? Iya, dinamain mungkin, makanya dinamain itu juga. Tapi tetap dijadiin nama kota ya? Ya karena awal penemuan kali mungkin. Iya. Nah, Mungkin dong. kuntil anaknya, kenapa jadi kuntil? Kuntil itu apa? Kayak peradaban bahasa deh. Mungkin ya Peradaban bahasa. kali ya. Kayak apa kayak bahasa apa gitu, di peradabannya berubah kan gitu. Coba kalau teman-teman tahu bisa tulis di komen. Ya, kenapa namanya kuntilanak? Itu asal mula bahasa itu dari mana? Nah, kalau kita bicara Mbak Kun Kun ini, konon katanya kan dia bermacam-macam. Jadi ternyata dia boleh dibilang ada subspesiesnya, ada jenis-jenisnya. Iya. Jadi kita tidak bisa bilang satu itu, ya nggak? Kalau masih ingat zaman saya ya, saya nggak mau. Kalau saya ngomong begini ntar, lu doang kok yang tua gitu. Waktu zaman saya sekitar tahun 90-an ada sebuah diskotik namanya Lipstick di Jakarta. Nah, oke. Oh, ibu tahu ya? Gue pernah kesana juga. Oh, pernah juga ya. Oh, ada yang muda belum pernah Belum ya? pernah. So, kita gituin sebelum dia ngedekin kita. Ya, nggak? Nah, jadi konon katanya terkenallah ada yang namanya kuntil anak merah katanya di situ. Kalau ingat. Jadi katanya dia suka kita temukan di dekat-dekat toilet, dia ngambil bekas softtek itu terus dia isep-isepin. Kayaknya gue pernah dengar itu sih dulu pas kesana. Iya. Asal mulanya katanya dari lipstick katanya. Terus dia juga berpindah kemana gitu ada, cuma gue lupa. Tapi yang paling terkenal adalah katanya hati-hati katanya kalau ke lipstick gitu ke diskotik ini. Terus kalau buang itu jangan langsung begitu dibungkus katanya diikat-ikat pakai kain pakai sebutnya kantong plastik sampai 3 lapis lah gitu. Jadi dia nggak bisa ngambil darah lo karena kalau enggak begitu dia udah jilat darah lo diincar terus sampai lo mati katanya. Nah, In pernah dengar masalah spesies kunti ini selain ini? Spesies kunti yang merah. Nggak tahu deh. Kalau gue malah justru lebih tertarik ke sana dia ngejilatin itu. Makanya kalau di cewek-cewek, ketika dulu ya pas gue sekolah itu memang diajarnya seperti itu. Jadi ketika lu udah mulai menstruasi, itu memang kita diajarin cara ngebungkusnya atau gimana yang cara buangnya lah. Jadi nggak sembarangan buang gitu aja. Supaya menghindari hal seperti itu. Bukannya zaman dulu dicuci? Iya. Ya. Sebenarnya dicuci dulu baru dibuang. Iya. Itu yang suka jilat kuntilanak merah apa putih? Merah kalau menurut mitos pantesan ini. Belacetan kan dia? Ya nggak juga. Makanya bajunya merah kan? Mungkin dia. Iya dong. Kalau yang putih jilatnya masih itu, berarti dia sering nyuci tuh bajunya. Bisa jadi sih, bisa jadi. Iya. Makanya orang bilang berkembangnya ini agak aneh gitu ketika ini. Kenapa? Kan setahu pemahaman kita kan spiritual kalau kuntilanak merah itu adalah perempuan yang mati dengan penuh dendam. Gitu loh. Makanya dia jadi merah gitu kan. Sedangkan kalau yang hijau kan kuno. Nah, terus yang putih yang umumnya yang geblek lah. Hitam ini lebih lebih tua lagi katanya. Gitu. Tapi kita nggak tahu karena kita nggak ada narasumber kuntilanak yang kita bisa wawancarain juga ya. Tapi gue pertama kali ngelihat kunti itu hitam. Dulu di villa di puncak. Banyak yang berjemur itu mah. Yang lu lihat Kan dingin. maksudnya dia berbentuk bayangan hitam, bajunya hitam, mukanya hitam atau gimana? Bayangannya memang hitam, tapi dia nggak ada warna lain selain hitam sih.
Nah, lu bisa tahu dia kuntilanak karena? Ya feeling aja. Gue tau, jadi itu kuntilanak tadi gitu aja. Di sini gue. Oh. Jadi bukan itu genderuwo enggak. Itu pocong bukan. Itu kunti gitu aja. Oh. Feeling aja langsung. Oke. Dari Nah, Zimbabwe bukan, Pak? bukan. Dari Zimbabwe mah Bapak rasis. Boleh. Masa kuntilanak cako? Kita harus tampilin fotonya. Biar dihujat. Nah, kalau lu pengalaman dengan Mbak Kun Kun? Nggak ada pengalaman, kok paling mimpi doang. Cuma kalau di mimpi itu, Nah, mimpi apa? kuntilanak, jadi di satu taman. Kuntilanak tuh ngumpul. Lebih dari 10. Tapi kan mimpi nggak seru ah. Iya. Ya nggak apa-apa, barangkali. kan Masalahnya kita- kuntilanak mau ketemu gue juga salim. Oh iya. Males. Nah, terus? Dulu di rumah lama. Di rumah gue yang Bintaro. Baru pindah. Kamar gue kan di atas tuh lantai 2 kan. Pas di jendela kamar gue itu pemandangannya adalah torennya tetangga sebelah, tangga seberang rumah. Di situ ada kunti memang. Dan ternyata di malam gue mau tidur itu, malam pertama gue mau tidur di rumah itu, disambut gue sama kunti yang di seberang itu di toren. Oh. Tuh kunti muter-muter di itu. Di dalam kamar lo? Iya. Oh, wow. Jadi seolah-olah kayak kipas angin yang disangkutin ini Oh, kain. Oh. Lu horor itu lagi Ya, anak horor. tidur itu kan udah kena teriak. Masa ampun ini apa? Itu dia lagi cosplay, Mbak. Cosplay jadi kipas angin. Langit-langit ya tuh. Terus lu cuekin? Ya gimana ya, gue takut sih, cuman nggak takut yang pengen gimana, aduh pergi dong gitu. Ya berusaha menenangkan diri, berusaha nggak kelihatan takut aja sih, walaupun gue tetap ya takut lah gitu kayak gitu. Terus dia pergi? Gue ketiduran kayaknya. Oh, sedih dia kayaknya. Ih, dicuekin. Dicuekin. Terus nutupin muka gitu kan, aduh pergi. Udah gua buyang-buyang. Iya, dicuekin. Dicuekin. Itu juga barangkali ada dua sebab, Cin. Mungkin dia memang dia mau muter-muter dia nakutin lu. Kedua, dia mau nakutin lu cuma dia kesedot vortex. Oh iya. Nah, akhirnya dia begitu. Dia sebenarnya kayak, waduh mati lu aja. Oh dia panik sendiri berarti ya. Iya. Cuma lu nggak bisa tolongin dia. Akhirnya dia kapok dia. Dan setelah itu dia nggak kelihatan lagi ya? Enggak, tetap Nah. di toren itu aja. Oh, dia kembali. Lu lihat. Dia selalu ada di toren itu memang. Dari awal gue tahu dia di situ. Dia pertama lihat, ih anak baru nih, mau dipelonco. Pas dipelonco, nggak berhasil, sedih dia. Nah, itu dia pertanyaan, kenapa dia selalu berhubungan dengan pohon dan air? Wah, lembab kali. Semua makhluk kan demen di tempat yang lembab. Toren? Lembab, air. Kan dia di luar. Hawanya, air menguap. Ya dong, panas menguap menjadi lembab. Bisa. Bener. Kalau ketutup lembab, ini kan enggak. Torennya. Berarti bodoh aja. Tapi ada pohon sih di situ. Oh berarti ya pohonnya, nggak mungkin torennya. Ngapain di toren? Tapi dia nggak tahu deh, gue feeling gue dia di toren soalnya. Biasanya dia kan bercengkrama dengan pohon. Bagus gak bahasa gua? Bercengkrama dengan dia pohon. duduk di situ. Dia bercengkrama pohon gimana? Pohon nggak bisa ngajak dia. Oh ame-ame nggak bisa ngajak begitu juga. Wah gimana? Nah terus tadi bibinya lanjutin. Taman. Banyak kuntilanak. Nah, jadi gue melihat mereka dan mereka pun menatap gue dengan mata merah. 10-10-nya itu? Semuanya. Gue bingung nih, pada ngapain ya? Karena apa? Karena lu satu laki-laki. Iya juga. Nafsu mereka. Bapak kayak ke Amazon. Iya, jangan-jangan itu dayang-dayang gue. Enggak juga sih. Enggak. Kalau dia dayang-dayang lu dia udah telanjang. Kenapa dia lama ngeliatin lu? Nah, satu lagi pertanyaan gue. Kuntilanak pernah telanjang nggak? Jangan-jangan dia rata malu. Ya juga ya. Iya kan? Kita nggak pernah lo ngeliat. Lu pernah kan lihat kuntilanak semok? Enggak pengen lihat. Tapi kan lu nggak pernah lihat kuntilanak semok ya? Semok ada. Ada, gue pernah. Nggak tahu deh, gue juga Ada. kayak gitu-gitu aja. Dia pasti pakai dress rata kan? Iya, nggak Nah, bentuk. kalau dibuka nggak ada, dia malu. Iya, Iya. Tuhan. Enggak gitu. Gua rasa tuh kuntilanak rata-rata itu yang perawan meninggal kali jadi kuntilanak. Enggak juga Enggak sih. juga lah. Kan ada yang gendong anak juga kayak Nang-Nang.
Hah, kuntilanak. Itu dong. Bukan kuntilanak, yang gendong anak siapa ya namanya? Sundel bolong. Sundel bolong. Enggak lah, sundel bolong kan film. Dikasih nama sundel bolong. Kuntilanak nggak sih? Dia jenis. Menurut kalian jenis kan? Spesies Sama aja kan? masih satu masih spesiesnya mereka juga gitu. Jadi kelas-kelas lah gitu, kayak kita bicara genderuwo ada kelasnya kan. Oh ini si kuntilanak juga mereka ada kelasnya. Ini kita ngomong gini nggak ada kuntilanak nimbrung, kan biar seru. Bapak suka nantangin. Ini maghrib nih ya, Bapak suka nantangin. Ya udah lewat, iya udah. Udah Isa. Suka nantangin amit-amit. Kenapa kita aman? Udah Isa. Karena lu cemeti Ali. udah Isa kita. Udah Isa. Lu aja Isa. Iya, bukan Isa. Iya, Isya. Nah, tapi gue nggak pernah lo ngelihat matanya kuntilanak. Nah, kalau gue kemarin tuh melihat. Gue nggak pernah lihat. Gue melihat tapi merah, bener-bener merah. ini kita masih mimpi masalahnya. Sama kalau mimpi juga. Nah, itu udah cuma gitu doang. Lihat tadi. Udah, lihat cuma dia, ngeliat. udah bangun. Orang gue pernah ngeliat tua Yape kok. Waktu gue kecil. Lihat apa? Toyape yang malaikat itu. Oh. Gue mimpi gue dibawa kolong meja. Dia lagi bawa orang. 2 orang, dua-duanya. Iya. Dia lagi bawa orang. Di belakangnya ada orang ngikutin. Oke. Gue ngeliat begini. Terus dia sempat ngeliat gini. Terus dia jalan lagi. Lihat lu yang putih apa yang hitam? Kayaknya yang putih deh. Apa yang hitam? Gue lupa deh. Pokoknya Kalau yang putih panjang. banyak rezeki. Pokoknya yang panjang tuh. Oh iya, yang putih. Iya, dia ngeliat ini. Terus jalan. Lu bisa dapat rezeki putih. Karena dia tulis di topinya kan, siapa yang berani natap muka gua ngeliat gua, dia banyak rezeki. Tapi itu kecil, tapi enggak tuh sampai sekarang. Mungkin itu prank kali ya. Who knows? Emang Dewa nggak bisa bercanda? Enggak sih, enggak bisa. Bisa bercanda. Tadi dia spesies kita membagi. Jadi kalau buat teman-teman yang belum tahu, sebenarnya kalau di luar negeri ya lebih tepatnya itu mereka ada kayak psychic research atau semacam Iya, hal supra tuh dipelajarin. Hal supra tuh ada semacam badannya atau kayak kelompoknya. Nah, mereka ini mengkategorikan atau memberikan kelas atau yaitu membagi spesies makhluk gaib itu mereka ada di bukunya. Nah, sebenarnya kayak kita kalau di sini kayak kuntilanak, kayak genderuwo. Cuma kalau pocong sih nggak, karena sebenarnya kalau pocong itu dia lebih masuk ke spesiesnya apa namanya ya? Gue lupa dia bilangnya. Jadi gaib apa gitu gue lupa. Ada sebenarnya. Kalau di ini ada bukunya. Bukan enggak, kategori dia bukan kelas sendiri. Jadi kan kalau kuntilanak kelas kan, terus si genderuwo kelas. Nah, dibagi kan spesiesnya kan. Nah, ada ini yang merah, hitam, hijau apa segala macam. Nah, genderuwo juga ada. Nah, pocong enggak. Dia kayak dia masuk spesies juga gue lupa. Spesies tertentu makhluk gaibnya. Gitu. Mereka ada research seperti itu untuk mengkelaskan gitu. Mengklasifikasi gaib. Gue pengen bahas nih. Apa? Kenapa setiap makhluk gaib dalam satu gaib itu ada berbagai warna? Berbagai warna. Maung, putih, hitam, hijau, loreng. Nah, kenapa? Karena warna mewakili karakter. Tapi ada ya putih yang galak, ada putih yang baik. Iya. Berarti kan nggak semua warna sama. Enggak. Jadi Nggak gini, semua. kalau kita bicara macan, kelas Pak, kelas. Kalau putih kelasnya lebih tinggi. Jadi memang ada yang jahat, ada yang baik. Iya. Paling tinggi? Putih. Karena yang gua tahu paling tinggi itu yang hijau. Karena dari Timur Tengah. Dari Mekah lah apa dari mana sekitaran segitulah. Gitu. Itu yang gue tahu sih. Cuma kalau untuk paling tinggi putih atau gue itu sih nggak pernah dengar. Ya kalau kita bicara ini spirit maung nih ya. Iya. Spirit maung. Karena waktu itu kan yang gue tahu kan cuma putih, hitam, loreng kan. Ya. Nah gue
gue pernah nanya orang terus baru dikasih tahu ada mau kok yang hijau yang kuat. Cuma biasanya dari daerah timur tengah sana. Ya makanya kembali lagi kan kepercayaan orang ketika mengklasifikasi si goib ini. Tapi yang gue bilang kenapa harus banyak warna, nggak satu aja? Biar nggak ya itu kelas nggak biarkan bisa. pelangi aja yang banyak warna. Gay dong dia. Iya juga. Ya. Tapi kalau mereka digabungin jadi gay tuh. Ya itu kan. Jadi pelangi. Ya makanya gue bilang nggak bisa kalau dijadiin satu jadi semua jadi gay dia jadi LGBT nanti. Iya. Nggak enak juga kan. Mau datang lemes. Gue pernah yang abu-abu gitu, bagus deh. Jadi kayak kartun ya kalau gue bilang ya. Jadi dia tuh abu-abu, terus kayak ada pendar-pendarnya itu cakep banget gitu. Di belangnya. Di badannya, di luar badan kayak ada auranya gitu loh. Oh. Ini cakep banget ya. Ini apa lu lihat? Apa lu? Iya, gue lihat. Udah tua nih lupa. Ayo coba ayo kamu bisa. Gimana ya? Pokoknya lagi di gunung deh kalau gue nggak salah. Di gunung, gue lupa di mananya gitu. Itu bener-bener kayak ngelihatnya tuh kayak ngeliat mimpi tau gak sih? Itu kayak dreamy banget gitu, bagus banget deh. Gede. Hitungannya gede, ya mau segitu ya. Ya seumumnya mau lah gitu. Agak gedean dikit. Dia tuh kayak yang sehat, yang bagus, yang gagah gitu loh. Bukan yang kurus di kebun binatang gitu, enggak. Dia diem aja apa sempet kayak gitu. Oh, gue baru inget di daerah Ciamis gue liatnya. Oh, ya nggak salah itu orang punya Eyang Prabu. Di Ciamis gue liatnya ya di Ciamis itu liatnya. Dia kayak ngelewat aja sih. Jadi kayak ngelewat terus nengok nih nggak ngeliat ke gue, ngeliat ke arah sini tuh jalan lagi. Wah ganteng banget. Keren gitu. Coba ibu langsung muji dia mungkin menjelma, ting jadi pangeran. Bisa jadi. Terus dulu dikawinin. Nggak balik ke alam kita. Anaknya lahir nggak ada ininya, nggak ada filtrumnya. Nah, dari tadi kita cerita-cerita tentang spiritual nih. Ada nggak selama kalian berdua menekuni bidang ini ketemu sesuatu atau mendengar sebuah cerita yang lucu tentang dunia supra ini? Apa ya yang lucu? Gak tau deh. Nanti gue pikirkan dulu. Yang lucu. Yang lucu. Kayaknya nggak pernah ada deh. Habis setiap orang tua menjelaskan kayaknya dengan penuh serius. Jarang Terus yang lu lucu-lucuin nanti. Jarang yang penuh kelucuan. Kayaknya nggak ada kopinya nih, nggak ada kopi enak. Orang tuanya nggak enak. Gue pernah lihat orang kemasukan tapi lucu menurut gue itu. Jadi dulu itu waktu ospek, jadi gue jadi panitia ospek gitu di Cibubur. Jadi kalau orang yang kemasukan langsung dibawa ke pendopo, ada yang menurut gue lucu. Jadi dia kemasukan yang gak punya kepala, ini kepalanya ngampleh begini. Terus dia nggak bisa ngomong dong? Ngomong kan dia ngomong tapi kepalanya begini terus. Itu kalau diiniin kan sama si tim non Indonesia kan diberdiriin gini kan, ngampleh lagi. Tulangnya. Terus ada juga yang nggak bisa pulang sendiri, anak kecil dia nggak tahu di mana rumahnya. Ya tuh mau diantarin kemana? Ke situ, dia tahu tempatnya, tapi minta diantarin aja. Ngakunya nggak inget yang mana pohonnya katanya. Ya dianterin tahu dia jalannya. Suruh pulang nggak mau, minta dianterin. Ngomong antar mengantar, ini saya baru cerita lagi. Jadi konon, ini cerita saya dapat dari salah satu guru saya. Jadi ceritanya ketika jadi ada sebuah tempat sembayang di daerah Pelabuhan Ratu, ya. Di situ kalau dulu kita lewat itu jembatannya parah banget, terus lewat hutan-hutan gitu parah banget kan gitu. Nah jadi ceritanya ini waktu dulu sebelum jalannya sekarang bagus untuk menuju ke itu, kita lewatin jembatan yang ngeri itu sama hutan-hutan ini. Nah jadi ketika sampai si guru saya ini,
bertemulah dengan teman-teman yang sudah nyampe duluan gitu. Nah, tiba-tiba ada satu teman dia kemasukan. Kayak lu tadi cerita kemasukan lagi. Dia tiba-tiba membungkuk, dia batuk terus. Oh, sakit, gak bisa ngomong, batuk dia cuma bilang gua yang nunggu di situ. Dia bilang, gua datang, gua mau minta tolong. Oh, minta tolong apa gitu? Gua minta tolong, ada nggak yang bisa beliin gua obat batuk? Hah? Kita sampai gaib obat batuk kayak oke. Terus akhirnya udah nih, kita turutin, kita beliin tuh Formula 44, terus taruh di mana? Tuh taruh di situ gitu kan, dia udah tunjukin sebelumnya. Kita taruh di batu nih, nenek ya, buat nenek nih katanya obat batuk gitu. Kita bukain gitu, taruh aja udah gitu. Udah. Setelah taruh kira-kira 3-2 jam gitu, masuk lagi ke badan teman gue, terus dia gitu kayak terima kasih ya katanya. Mati kan bisa begitu. Sesimpel itu loh. Terima kasih ya, udah kasih nenek. Sekarang udah meninggal katanya. Terima kasih katanya. Bagus tuh nenek nggak minta laki. Betul. Gue baru inget zaman dulu apa yang masih tarik ini harta gaib. Sedot. Sedot harta gaib. Jadi lucunya itu pembahasan itu kan dulu kan ngumpul tuh bareng-bareng. Ngumpul, cuma nggak ada ustadznya nih. Ada ustadznya lagi bercanda gitu. Ini sih kalau ketemu setan gagu sih susah ya negonya ya. Setan apa? Gagu. Susah nih negonya nih. Oh iya. Nah, itu padahal itu bercanda-bercandaan. Selang beberapa kapan lah, 1 minggu, 2 minggu tuh mau direncanakan lah itu kan penarikan kan. Ustadznya inilah mulai lah bla bla bla. Lama banget. Kok ngapain pas balik? Batal kita hari. Kenapa? Ketemu setan gagu beneran kali. Gue nggak tahu dia ngomong apa. Jadi nggak tahu syaratnya apa. Kan biasa ada persyaratan. Dia negosiasi. Apa sih? Nggak tahu. Kalau menurut gua di dukunnya kurang dalam ilmunya. Harusnya kalau di dalam dia ngomong pakai ini dong, langsung hati-hati, ke hati. Iya. Tapi memang Ustadz ini ya pegangan dia jenglot. Jenglot itu bukan yang dia dari dapat atau apa, karena emang dari turun temurun. Jadi leluhurnya. Pernah muntah darah juga. Nggak bakal kuat ya. Oh, berarti si bapak ini berbicara melalui jenglotnya berbicara dengan si penunggu. Enggak, kita yang punya hartanya. Nempel di sini. Iya. Ya, dia pakai bantuan tenaga kekuatan dia. Kekuatan dia dong, berarti. Nah, itulah berarti jenglotnya tidak mengerti sign language. Dan herannya sini jendol dia. Kayak disedot kali ya darahnya. Enggak, dia tinggal di situ. Kan tinggal di situ. Enggak, dia ada kotaknya ada. Ya, cuma sini makin lama makin jendol begini. Iya, jadi dia masuk tinggal di situ. Kan memang masuknya dari sini. Iya. Nah ini kadang gue nggak entahlah ya kayak setan gagu gitu ya. Emang setan budak. Emangnya gue nggak ngerti emang orang yang lain itu kalau komunikasi sama gaib itu gimana sih gitu. Soalnya kalau gue gitu ya, kalau komunikasi sama gaib gue nggak perlu ngomong apa-apa. Iya. Kayak ngomongnya kayak batin dari batin ya. Iya kayak begitu kan. Tapi susah juga. Setan gagu, setan budak gimana? Terus emang komunikasinya gimana sih itu sih kadang gue nggak ngerti gitu loh. Mungkin kayak dia mau wujud dalam penglihatan dia atau gimana kan nggak ada yang tahu juga sih. Makanya kalau dalam kasus ini kan tadi gue bilang, makanya gue tanya, berarti si abah ini bisa ngobrol sama yang lain dari si bantuan si jenglot ini kan gitu kan. Berarti dia tidak menguasai ilmu batin. Jadi dia kayak nih gini deh kayak mediasi lah lebih tepatnya. Gue sama lu nih, Supri yang si Adi yang punya hartanya, pakai translator ngomongin deh sama dia di mana hartanya. Terus lu tanya, di mana hartanya? Syaratnya apa minta? Lu kesel nyampe ke gua. Aduh, udah Dalik ngomongnya pada gimana gua ngerti kan gitu. Tapi kalau dia ngomong batin sih gua rasa harusnya ngerti ya. Iya. Gitu. Iya, karena gue ya kalau sama gaib juga gitu sih gua. Karena setan budak, setan gagu ini kan lebih sering kita dengar mitosnya adalah di kereta. Oh, itu di jalan kereta. Itu gue udah pernah kena. Jadi sama temen gue lagi bonceng, lagi ngobrol asik-asik. Berduaan bengong, diklakson dari depan. Hampir adu banteng. Dengar pas diklakson. Klakson. Motor mau ngadu banteng. Pas di jalan kereta.
temen gue juga bengong. Berduaan pas langsung banting gini lewat. Kayak nggak sadar gitu ada. Pas gue tanya temen gue, kenapa lu ikut sama? Gue juga bengong, nggak tahu kenapa. Iya loh. Gue juga ada tuh kayak gitu tuh dulu, tukang kios rokok gitu deh. Meninggal di samber kereta, ya udah tutup, dia jalan aja, nyebrang aja, samber lah. Setan duren pernah lihat gak lo? Nah, apa itu? Gue pernah diceritain, jadi kan ada salah satu almarhum saudara gue, dulu pemakai. Susah tuh direhab di sini, dikirimlah ke Dayak, di gunung, Mbak. Kan bener-bener gak ada obat-obatan di sono, ya kan? Jadi satu malam dia lagi nongkrong, kok ada yang ngeliat setan lagi makan duren. Jadi tangan cuma sini, sampai sini. Dia begini bukannya? Iya, bukannya begini. Tangannya pendek apa memang? Buntung, cuma kayak begini dong. Dia begini bukan. Ada setan duren. Ada, dia bilang. Itu gua lihat depan mata. Bukan cerita-cerita. Dia bilang. Dia makanin duren gitu? Iya. Apa mungkin dia suku apa gitu? Enggak lah. Kan orang yang Dayak yang ada buntut juga itu semua bukan nyata. Udah dikonfirmasi? Udah konfirmasi. Bahwa emang ada gitu? Emang ada, emang dia lihat langsung. Karena emang dia waktu itu lagi pengobatan kan di sono. Wah itu tuh benar-benar stop itu. Dia benar-benar ke rehab itu. Iya di Jakarta rehab keluar bergaul lagi. Di sana bergaul sama siapa? Itu di hutan. Makan duren itu. Makan duren itu dia sebenarnya. Makan duren bareng. Ya, dia bisa bersama-sama belah duren bersama sebenarnya dia itu. Untung nggak ada duren bakar ya waktu itu ya. Kalau nggak dia ada. Yang gue bingung ininya nggak berdarah. Ini namanya setan. Lu ada aja. Pas lagi. Namanya setan. Gue rasa disarungin tuh. Dan juga kan durennya udah jatuh pasti. Iya. Nah, duren jatuhan dia kan udah pecah, tinggal di. Kan susah dia kalau mateng. Manjat tuh langsung gini. Jajok banget. Mudah-mudahan nggak nyampe ya kita soalnya. Mudah-mudahan nggak pada mimpi. Kan, ini ngomongin setan, bukan manusia. Iya. Jadi aman kita. Agak nggak juga jadi sebenarnya sih. Ya ngomongin kan dia yang tadi ituin. Iya, cuma kita ikut membantu sih, Mbak. Jadi kalau tapi kalau ada orang yang merasa berarti kan dia setan. Ah. Yang kita ngomongin setan. Ya, itulah dunia-dunia pergiban ya yang Makanya, Pak. lupa dibahas. Ya Pak, kenapa gaib nggak ada warna biru ya? Apa? Kunti warna biru gitu, aum warna biru. Jelek gitu. belum. Kalau menurut gua jelek. Mau datang warna biru gimana? Iya. Aquamarine. Iya, agak aneh sih sebenarnya. Makanya warna-warnanya juga berhubungan dengan warna-warna yang ini gitu, yang Kayaknya menurut gua itu apa sih tampilan kayak apa sih ya kayak kan kayak aura juga kali ya. Bisa. Cuma aura ada ungu. Kayak pink. ada. Makanya tadi kan Gaib yang nggak ada bilang ungu. maunya kan glitter. Oh. Berpendar. Tapi beberapa cuma 5 warna betul gak sih? Ya. Kunti 5. Mungkin belum ada yang 5. lihat aja kali. Siapa tahu ada yang warna pink. Iya juga sih ya. Ya, bisa jadi. Mungkin di daerah tertentu kali ya. Daerah tertentu. Daerah Pelangi. Enggak daerah Udah Pelangi. selalu. Biasanya emang cuma itu sih, putih, merah, hitam, hijau, Abu. Kuning. Kan Mbak ini bilangnya abu-abu. Kuning sih belum pernah denger juga gue. Maung yang cerita. loreng yang kuning ada kan? Ya kalau maung ya maung loreng kuning ada. Kunti kuning. Enggak Gua pernah sih. lihat itu loh ular mukanya manusia. Oh, itu siluman jatuhnya. Oh iya ya? Hmm. Iya loh, ular. Mukanya manusia. Palanya manusia apa badannya Palanya, juga? palanya. Oh hanya palanya aja. Oh itu yang tua loh. Oh iya ya? Itu yang tua. Kobra soalnya. Hmm. Mengkilat banget. Itu kayaknya lagi bulan purnama. Di semak-semak gitu kayak apa? Pagar tanaman. Oh. Di situnya dia. Itu gede banget ya ularnya gitu. Mengkilat lagi kena cahaya bulan kan. Tapi kok palanya kayak nggak kelihatan. Dia nengok. Laki perempuan. Buat. Oh. Kece nggak apa deh? Langsung gitu. Ya kayak gitu. Oh, oke. Nah kalau yang mau pernah lihat juga loreng-loreng. Itu dulu tuh rumah nenek gue masih panggung dulu tuh.
gue nyari sendal ke kolong gitu pas gue itu ada apa ada di itu ya kucing kali ya. Terus gue lihat lah gede maung Yang loreng kuning. iya mukanya mirip manusia mukanya doang kalau itu. Wow, ini serem sih. Kayak di Jepang yang itu anjing berwajah paman. Nggak paling gitu kayak ilmu Sumatera ya. Apa tuh? Yang perubahan yang ke maungnya. Ada kan ilmu Sumatera? Iya. Ada Mbak ilmu Sumatera. Gue lupa. Si harimau itu. Iya, dia melakukan yang dulunya melakukan perjanjian. Gak usah kan? bingprai. Oh bisa jadi. Iya. Oke lah kalau begitu teman-teman para Oke lah, kencing terberak kalau begitu. kita harus akhiri dulu sampai di sini. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya dan jangan lupa nanti di bulan Desember kita ada edisi spesial ulang tahun Casino Podcast yang pertama ya. Tepuk tangan dong. Bersama dengan bintang tamu kita yaitu Gaida Farisia nanti bersama-sama kita di sini merayakan ulang tahun Casino Podcast. Yeay. Sekali lagi teman-teman jangan lupa di like ya, di subscribe ya. Yep. Mungkin juga. ada beberapa video-video sekitar November Desember ini yang jadi keajaiban ya sehingga bisa terus kita Kalau bisa bantu di-share di plafon-plafon lain. ya di plafon-plafon lain. Tolonglah nggak lihat muka kita ketawa dalam kesedihan. Dan jangan lupa lihat katalog-katalog kaos-kaos keren di Asla Clothing di Instagram. Sekarang di TikTok juga udah ada. TikTok ada. Sebenarnya di Shopee ada, cuma Shopee jarang diupdate. Tokped udah. Enggak. Tokped jarang orang jual baju. Oh, di Shopee ya. Ya, jangan lupa teman-teman udah dicek kaos-kaos keren dari Asla Clothing yang pastinya beda dari yang lain. Bahannya juga kita ada bahan terbaru ya yang bagus Ada. ya dia. Bahannya lebih bagus, dia gramasi. Jadi kan bahan itu ada gramasinya. Walaupun 30S ada gramasi bahan. Nah, itu yang menentukan ketebalan bahan. Makanya ada yang 30S tipis banget, ada yang 30S agak tebal. Itu gramasinya. Nah, kalau kita punya Nah, yang terbaru ini 30S layaknya kayak 24S yang dijual di pasaran. Oke. Harga tetap sama. Sama, kecuali kita yang bedain harga itu cuma gambar. Ketika gambarnya besar ya udah harganya lebih mahal. Ya, kalian juga bisa custom desain juga nanti ya di Casino Podcast. Di Asla Clothing. Ya, Mau bikin buat acara keluarga, Ya. apalagi buat Imlek baju barengan. Ya, buat partai mungkin kan? Iya. Ya, udah buat dekat-dekat partai. begini kan? Asal jangan minta aja support partai ya kan? Iya, benar. Partai lebih banyak duitnya daripada saya. Dan kita tidak bersedia diutangin, jadi bayarnya cash. Iya, kita Buat cash. outing kantor. Iya. Outing-outing kantor bisa. Iya. Ada berbagai macam warna lagi. Oke. Kalau begitu sampai jumpa lagi di edisi berikutnya. Dah. Merah.